Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa eh, Hukum Ekonomi Syariah semester yang keempat untuk mata kuliah Fatwa DSN MUI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Sebelum masuk ke fatwa, saya sedikit menggambarkan tentang apa itu istisna dalam fikih muamalah. Jika kita buka buku atau kitab fikih klasik maupun kontemporer, maka istisna adalah jual beli. Jual beli artinya penjual dan pembeli. Istisna sendiri berasal dari kata sona'a atau sina'ah, yaitu membuat membentuk atau membuat. Jadi istisna itu meminta orang lain untuk membuatkan apa yang diinginkan oleh yang meminta. Itu istisna. Misalnya yang paling mudah itu adalah datang kepada penjahit minta dibikinkan baju. Nah, minta dibikinkan baju ini ketika bahan, benang, tenaga tentu saja dari penjahit. Nah, itu disebut dengan istisna karena dia meminta dibikinkan. Artinya yang menjadi objek akadnya adalah baju yang akan dibikinkan oleh si penjahit itu, maka disebut istisna. Tetapi kalau bahannya dari orang yang meminta, maka misalnya kain dan benang atau kainnya minimal, maka objeknya itu bukan baju tetapi tenaga si penjahit. Nah, kalau objeknya tenaga si penjahit karena dia menyewa tenaganya, maka disebut ijarah. Nah, tetapi ketika seluruh bahannya dari penjahit, maka objeknya adalah bukan tenaga tetapi jual beli barang yang akan dibikin oleh si penjahit tersebut. Nah, itu namanya istisna. Jadi istisna itu ya ketika pembeli meminta kepada pembuat baju misalnya, sepatu misalnya. Kalau sekarang bisa rumah misalnya, apalagi meminta dibikinkan kolam, tetapi seluruh bahannya itu dari si pembuat. Maka itu disebut dengan istisna. Jadi membuatkan tetapi bahannya dari si pembuat itu, seluruh bahannya. Maka objeknya adalah barang yang dibuatnya itu, ya, objek dari akadnya itu. Nah, itu disebut dengan istisna. Si pembeli perlu barang, si penjual membuat dulu barangnya. Ya, mewujudkan terlebih dahulu, membuatnya dulu dari nol, dari tidak ada sampai ada. Nah, itu jual beli istisna. Jadi dia jual beli. Nah, kalau kita kembali kepada fatwa, misalnya kita baca fatwa 06 tentang istisna itu, maka kita akan lihat dalam keputusannya sesungguhnya tidak secara langsung berbicara tentang jual beli seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi antara yang paling mudahnya tadi antara si pembeli yang datang kepada penjahit misalnya dan dia ingin dibikinkan baju dari penjahit dengan seluruh bahannya dari penjahit. Jadi tidak secara jelas bicara itu, tapi juga tidak secara jelas bicara sebagai produk perbankan syariah. Kalau kita lihat di keputusannya ya. Hanya saja kalau kita baca menimbangnya, maka kita akan lihat jelas bahwa fatwa ini bukan bicara tentang
jual beli yang saya gambarkan tadi. Jadi istisna dalam fikih muamalah itu jual beli, sementara fatwa sekalipun judulnya fatwa jual beli istisna, sesungguhnya kalau kita membaca menimbang pada huruf A misalnya, itu untuk pertimbangan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan fasilitas pembiayaan. Nah, lagi-lagi, jadi kalau istisna dalam hukum fikih itu antara A misalnya sebagai pembeli, misalnya dengan B sebagai penjual atau pembuat. Penjual atau pembuat. Nah, ini istisna. Jadi si pembeli perlu barang, ketemu B, kata B, saya bikinkan dulu. Nah, itu istisna itu, saya bikinkan dulu barang yang Anda perlukan itu. Misalnya adalah kopiah, misalnya adalah kacamata, misalnya adalah baju. Kalau kita pergi ke toko, maka ada bajunya, sudah jadi. Tapi kalau Anda pergi ke penjahit misalnya, ke tukang kacamata misalnya, ke tukang apalagi kopiah misalnya, maka Anda akan dibilang, ya nanti saya akan bikinkan dulu gitu loh. Nah, ketika saya bikinkan dulu, maka akadnya istisna. Nah, akad istisna itu bisa jadi bayaran dari A-nya sebagai pembeli itu bisa di muka, di awal muka, atau bisa dicicil, atau bisa ditunda hutang gitu loh. Tapi yang pasti barangnya belum ada pada saat akad, karena akan dibikin dulu. Nah, inilah istisna jual beli itu. Nah, sementara dalam fatwa disebutkan bahwa fatwa ini, fatwa tentang jual beli istisna yang disebut jual beli itu adalah karena kebutuhan pembiayaan. Artinya kebutuhan pembiayaan adalah ada orang perlu uang, ada orang perlu modal, kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian berbeda nanti dengan ini, sekalipun menggunakan nama-nama ini, tetapi akan memiliki karakter yang berbeda. Nah, begitupun pertimbangan nomor B itu juga disebutkan tentang lembaga keuangan syariah yang perlu memberikan fasilitas pembiayaan. Jadi nanti ada bank, nanti kita akan gambarkan lagi. Dan yang C juga sama, perlunya DSN MUI mengeluarkan fatwa agar sesuai dengan syariah terkait dengan istisna. Jadi lalu mengingat sebagai dasarnya ini juga menggunakan hadis dan kaidah yang sangat umum, nggak ada kaitannya langsung dengan istisna. Sangat umum itu hadis yang pertama misalnya soal as-sulhu jaizun, yaitu tentang kesepakatan. Jadi kesepakatan itu harus dihormatin, cuma itu aja. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan istisna. Begitupun hadis yang kedua, la dororo wala diror, tentang tidak bolehnya ada sesuatu yang merugikan. Tentu saja semua hal nggak boleh merugikan, termasuk akad ini, tapi nggak bicara langsung terkait dengan akad istisna. Begitupun dasar hukum yang ketiga juga nggak ada kaitannya dengan istisna. Dia umum, bisa dipakai untuk apa saja, bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah, bahwa hukum muamalah itu pada dasarnya adalah mubah, kecuali kalau ada dalil yang jelas yang mengharamkan. Dan karena itu yang mubah tentu saja untuk ini awalnya ya. Nah, kita masuk kalau dalam keputusan fatwa itu kita hanya memperoleh rambu-rambu, tetapi tidak ada gambaran yang sangat jelas tentang istisna itu apa dan seperti apa. Kita bisa menemukan itu di buku-buku ekonomi syariah, misalnya buku Pintar Ekonomi Syariah ini yang cukup tebal, akan minimal akan dikenalkan, apalagi buku-buku ekonomi syariah yang lain saya kira udah pasti skema dari istisna itu. Dan kita tahu dalam fatwa itu ada dua. Pertama,
Fatwa nomor 6 tahun 2000 dengan judul akad jual beli istisna. Lalu ada fatwa lagi nomor 22 tahun 2002 yang judulnya jual beli istisna paralel. Nah, sama seperti saham paralel tapi tidak ada fatwanya yang keluar, tetapi skemanya mirip saja. Jadi kalau dalam konteks fatwa, maka istisna itu peruntukannya adalah untuk pembiayaan ekonomi syariah. Jadi atau LKS ya. Jadi ada LKS, lembaga keuangan syariah, bisa bank besar, bisa bank cabang, bisa juga bank kecil seperti BPR atau BMT atau unit-unit LKS yang kecil, yaitu lembaga keuangan syariah ini. Nah, lembaga keuangan syariah kita tahu adalah lembaga yang menghimpun dana dari orang-orang yang punya dana. Lalu kemudian ingin menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Itulah pembiayaan itu. Jadi kalau kita kembali kepada buku-buku ekonomi syariah seperti ini, maka istisna adalah pembiayaan. Bukan jual beli seperti ini, tapi pembiayaan. Pembiayaan untuk apa? Nah, kalau buku ini misalnya menyebutkan pembiayaan untuk paling tidak 3 hal, misalnya untuk modal kerja, kan? Pembiayaan modal kerja artinya orang yang mau berusaha perlu modal. Lalu kemudian pembiayaan investasi, orang yang pengen mendirikan pabrik misalnya perlu alat-alat, perlu mesin-mesin, atau pembiayaan konstruksi. Nah, orang mau membangun, perlu uang. Nah, itu istisna itu pembiayaan modal kerja, pembiayaan alat-alat industri misalnya, atau pembiayaan konstruksi untuk membangun misalnya rumah atau yang lain. Jadi istisna dipakai untuk pembiayaan. Jadi dia dipakai pada praktek ekonomi syariah. Jadi fatwa ini bukan lagi bicara ini. Kalau ini sudah ada dalam fikih muamalah jual beli. Nah, kalau fatwa itu digunakan untuk pembiayaan tadi. Jadi pembiayaan itu berarti asumsinya adalah ada nasabah yang perlu uang. Nah, ini nasabah yang perlu uang. Ada nasabah yang perlu uang. Tadi untuk modal kerja misalnya, untuk beli alat-alat misalnya, atau mungkin untuk membangun proyeknya, membangun dia kontraktor mau membangun rumah misalnya. Nah, lalu ditawarkan sama LKS dengan model istisna. Nah, kalau pada relasi ketika si nasabah ini yang perlu uang, maka relasinya adalah LKS itu pembeli, dalam bahasa istisna itu adalah mustasni', jadi dia pembeli, ini penjual atau pembuat, ini pembeli, karena ini perlu uang. Ini pembeli barang yang akan dibikin oleh nasabah. Nah, cuma problemnya kalau ngikutin fikih tadi, apakah betul dia membuat barang-barang tersebut? Kan gitu. Kalau modal kerja membuat apa? Kalau konstruksi mungkin dia membuat rumah. Nah, kalau alat-alat mesin, apakah dia membuat mesin? Padahal dia perlu uangnya untuk beli alat mesin. Karena itu lebih tepat sesungguhnya murabahah. Tetapi ya nggak tahu lalu kenapa itu bisa juga digunakan istisna untuk membeli alat-alat industri misalnya.
Tapi terlepas dari itu semua, skemanya terlebih dahulu kita ceritakan ya. Jadi skemanya adalah LKS ini sebagai orang yang akan membeli barang dari si nasabah ini. Nah, ketika dia akan membeli maka disebut sebagai mustasni, dan karena itu dia akan menyediakan uang kepada nasabah karena dia pembeli. Nah, uangnya bisa kontan sekarang diberikan kepada nasabah. Nasabahnya menyetorkan barangnya kepada LKS nanti sesuai kesepakatan. Nah, cuma karena LKS itu memang bukan pembeli yang sesungguhnya, artinya dia nggak perlu barang. Ini kan pembiayaan. Maka diperlukan nasabah lain yang akan betul-betul menggunakan barang tersebut. Nah, ada nasabah lain. Nasabah lain yang dia perlu barang. Kalau ini kan perlu uang. Ini tuh perlu uang. Dia memerlukan lagi nasabah lain yang perlu barang. Sehingga barang ini itu nanti dilarikannya ke sini. Dilarikannya ke nasabah yang perlu barang tadi. Nah, dengan dua skema seperti inilah disebut sebagai istisna paralel. Artinya akadnya berbarengan, paralel itu. Ini akad istisna, ini akad istisna. Bedanya LKS dengan nasabah yang pertama, dia sebagai pembeli atau mustasni. Nah, LKS dengan nasabah yang kedua, dia menjadi penjual barang dan dia pembeli. Nah, itulah disebut dengan istisna paralel, karena LKS ini mau menyerahkan uang ke nasabah ini karena barangnya sudah akan bisa dilempar kepada nasabah yang lain. Jadi LKS akan dapat margin dari sini dan juga dapat margin mungkin dari nasabah yang ini. Kenapa nasabah tidak langsung aja pergi ke sini? Ya karena si nasabah ini tidak punya uang untuk membayarkannya duluan, atau uangnya tidak ingin diberikan kepada ini, dia ingin menggunakannya untuk yang lain. Maka disebut sebagai pembiayaan. Dia jadi orang ketiga untuk membayari duluan karena dia tidak ingin membayar duluan, lalu kemudian bisa dia yang menyicil atau dia yang menyicil ke sini. Dia yang menyicil mungkin atas nama ini, tapi apapun itu intinya adalah apa yang telah dikeluarkan uang oleh LKS kepada nasabah itu balik lagi dengan tambahan atau keuntungan tertentu, dan keuntungan ini menjadi tidak haram menurut fatwa ini kira-kira atau menurut fikih, karena transaksinya adalah jual beli bukan bunga. Jadi itu kira-kira skemanya. Kalau di bank konvensional itu kan bank tidak begitu ikut detail tentang skema ini. Yang penting uang yang telah dikeluarkan bisa kembali lagi dengan bunga tertentu. Tapi kalau dalam bank syariah harus ada skema yang memastikan bahwa LKS itu membeli barang dari nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah yang lain dengan margin tertentu. Tentu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya yang kadang-kadang sulit untuk diterapkan adalah ini nggak boleh mu'allaq, nggak boleh tergantung. Nggak boleh tergantung artinya kalau ini batal, ini nggak bisa batal. Jadi nggak ada kaitannya, dia harus berdiri sendiri. Jadi harus betul-betul berdiri sendiri, terpisah. Jadi ini sendiri, nggak boleh terkait gitu, kira-kira begitu. Mu'allaq itu nggak boleh tergantung. Di mana yang satu baru ada jika ada yang lain.
Ini secara teori. Pada prakteknya ya sulit karena LKS nggak mungkin dia mandiri untuk membeli ini. Karena dia baru mau membeli kalau ada dilepaskan ke yang lain, karena LKS bukan pembeli. Tetapi apapun itu, dalam konteks fatwa ini kita tahu jelas bahwa LKS ini ketika menyalurkan uang harus ada praktek ekonomi yang nyata. Praktek ekonomi nyata yaitu kebutuhan nasabah untuk membeli, untuk menyediakan barang atau untuk modal dan konstruksi tadi. Hanya pertanyaannya kenapa harus menggunakan konsep istisna gitu aja, karena istisna adalah ya jual beli. Sementara LKS sendiri itu bukan benar-benar sebagai pembeli, juga bukan benar-benar sebagai penjual. Di sini kan misalnya dia tidak membuat barang untuk nasabah yang memerlukan barang itu. Sementara istisna harus dia membuat barang, bukan mencari dari yang lain. Kalau mencari dari yang lain bukan pembikin barang, dia adalah penyedia atau pedagang gitu. Inilah kira-kira istisna itu. Dan tentu saja syarat-syarat lain terkait dengan barangnya harus sesuai kesepakatan, sesuai spesifikasi, waktunya harus sesuai dengan yang disepakati. Jika tidak sesuai bisa terjadi khiyar atau pembatalan kesepakatan. Itu dan hal yang sama juga terkait dengan istisna paralel. Fatwanya itu diperlukannya karena LKS akan kesulitan kalau dia menjadi pembeli saja, pembeli dari atau dia menjadi penjual saja juga sulit dari mana barangnya. Dia nggak bisa jadi penjual saja dan juga dia tidak bisa menjadi pembeli karena pada prakteknya LKS bukan penjual dan bukan pembeli, tetapi pembiayaan. Karena itu ya memang harus paralel, sehingga keluarlah fatwa nomor 22 tentang istisna paralel atau al-istisna al-muwazi. Pertimbangannya juga sama karena LKS membutuhkan itu. Jadi ya memang fatwa-fatwa ini untuk praktek di LKS, bukan untuk praktek di masyarakat. Praktek di masyarakat tentang tadi orang yang perlu kopiah dibikinkan oleh tukang kopiah, perlu kacamata dibikinkan oleh tukang kacamata, atau perlu baju dibikinkan oleh penjahit. Itu fikih muamalah. Nah, LKS itu bukan itu, tetapi pembiayaan. Tadi pembiayaan orang yang perlu modal, perlu uang untuk kerja mereka, industri mereka, atau proyek konstruksi mereka atau yang lain. Nah, menggunakan skema istisna. Skema istisna adalah skema di mana LKS seakan-akan memerlukan barang lalu keluar uang dengan syarat paralel atau pada saat yang sama dia juga lalu menyerahkannya barang itu kepada orang lain. Jadi sesungguhnya yang jual beli fikih muamalah itu antara nasabah ini sama nasabah ini. Jadi antara nggak kelihatan berarti ya. Antara nasabah. Jadi yang istisna itu sesungguhnya adalah antara nasabah yang membuatkan barangnya misalnya sama nasabah yang memerlukan barangnya. Nah, tetapi karena nasabah yang ini tidak punya uang untuk bayar duluan, sementara nasabah ini memerlukan uang duluan, maka lalu menggunakan LKS, menggunakan lembaga keuangan syariah. Jadi itu istisna itu. Saya ulangi sedikit
lagi sebagai penguatannya. Oke, tapi ada satu hal di dalam fatwa MUI itu, larangan bagi LKS untuk memungut margin during construction. Jadi si LKS ini tidak boleh memungut lagi margin dari dari barang ketika dia sedang mengerjakan. Jadi sudah sepakat di tengah jalan meminta margin atau tambahan lagi. Nanti saya cek apa sih margin during construction itu ya. Saya juga kurang begitu paham nih. Tapi kalau dari sisi artinya, yang meminta tambahan dari barang yang sedang dikerjakan. Jadi sudah sepakat misalnya ya, sudah sepakat harganya, tapi kemudian minta tambahan harga lagi pada saat barangnya sedang dikerjakan. Nggak ada, nantilah. Jadi ada syarat di mana LKS selaku pembeli di sini tidak boleh memungut margin during construction, karena hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Saya ulang lagi bahwa istisna dalam fikih itu adalah jual beli antara orang yang memerlukan suatu barang yang dibikin terlebih dahulu, barangnya belum ada, dibikin terlebih dahulu oleh seorang pembikin, oleh seorang penjualnya. Jadi saya perlu kopiah, datang kepada tukang kopiah, lalu dibikinkan seluruh bahannya dari tukang kopiah itu. Itulah istisna. Tetapi kemudian model jual beli ini dipakai oleh LKS melalui Fatwa MUI nomor 6 tahun 2000 dan nomor 22 tahun 2002 itu sebagai skema pembiayaan. Skema pembiayaan artinya adalah bagaimana uang yang dikelola atau dihimpun oleh LKS itu bisa disalurkan kepada nasabah yang membutuhkannya, baik untuk modal kerja, untuk menambah aset mesin-mesin misalnya, atau untuk modal proyek konstruksi misalnya. Nah, dia menggunakan skema istisna ketika si LKS itu membayari sesuatu yang akan dibikin atau disediakan oleh nasabah barangnya. Jadi barangnya akan disediakan, LKS-nya membayar duluan harga barang tersebut dengan keuntungan yang telah diterima tentu saja oleh LKS ya. Jadi dan lalu terjadi paralel ketika ya, karena LKS tidak memerlukan barang itu, maka harus dipastikan ada orang yang memerlukan barang itu sehingga LKS bisa melempar barangnya, dan uang yang dikeluarkan oleh LKS bisa kembali lagi kepada LKS dengan margin keuntungan tertentu dari proses jual beli ini. Itulah kira-kira fatwa tentang istisna yang seperti yang saya sebutkan di awal. Untuk fatwa nomor 6, fatwa nomor 22 juga sama, tidak ada dalil yang secara khusus jelas tegas berbicara tentang istisna itu sendiri, yaitu hadis yang sama diulang lagi, yaitu hadis tentang kesepakatan as-sulhu jaizun, hadis tentang tidak boleh ada merugikan, la dharara wa la dirar, kaidah fikih tentang muamalat itu boleh,
lalu pentingnya terbebas dari kesulitan, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisiro, dan juga al-hajatu tanzilu manzila ad-darurah, bahwa kebutuhan itu bisa dianggap sebagai darurat. Jadi kaidah darurat. Lalu as-sabitu bil urfi kasabiti bi syar'i juga sama. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh KS itu dianggap sudah disepakati, itu dianggap sudah sama seperti ditetapkan oleh syariat, artinya boleh. Jadi ini bukan wajib, bukan baik, tetapi boleh. Sebagai skema untuk memungkinkan LKS bisa membiayai atau mengeluarkan uang yang dihimpunnya sehingga LKS memperoleh keuntungan. Jadi itu secara umum tentu saja kritik beberapa pihak ya sama dengan salam, dengan murabahah, yaitu kritik umumnya adalah apakah LKS benar-benar menerapkan istisna sebagai jual beli atau itu hanya jalan untuk memuluskan pembiayaan atau memuluskan bagaimana uang bisa dipakai oleh orang lain dan kembali lebih. Jadi untung dapat untung. Bukan jual beli, tetapi ya pembiayaan. Pembiayaan itu artinya uang saya dipakai oleh orang lain, balik lagi ke saya dengan keuntungan. Nah, kalau menggunakan skema bunga kan haram. Tetapi agar halal skemanya jual beli gitu loh. Padahal dia pembiayaan. Nah, ini kritiknya itu. Kritiknya itu adalah bukan yang sesungguhnya jual beli, tetapi itu pembiayaan. Tentu saja problemnya nanti adalah sama. Ini akad jual beli atau akad pembiayaan. Karena kalau akad pembiayaan atau akad utang piutang, akad uang balik uang, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan riba itu. Tapi kalau akad jual beli, itu boleh. Nah, ulama ekonomi syariah memastikan ini akadnya jual beli. Sementara orang yang mengkritik mengatakan, ya akad jual beli kan hanya jalan saja untuk pembiayaan. Jadi itu kira-kira secara umum, tentu saja masing-masing punya argumentasi, punya dalil, atau punya logika, dan ya kita hormati saja pilihan-pilihan itu dengan sadar bahwa ini adalah ijtihad masing-masing yang ingin memastikan praktek ekonominya sesuai syariah, walaupun beberapa pihak mungkin masih belum setuju 100% karena masih tidak persis dengan jual beli yang ada dalam fikih muamalah. Itu saja untuk kelas yang ke-6 ini. Kita akan ketemu lagi pada kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.